dengan bahasan ketujuh. Yaitu sebab akibat. Pelajaran ini insyaallah akan terdiri dari 11 pasal. Pasal pertama, pembuktian adanya sebab akibat dan bahwasanya sebab akibat itu dalam keberadaan. Jadi ada dua masalah. Apa betul sebab akibat ada? Kalau memang ada, di mana adanya? Dalam esensi atau dalam keberadaan? Begitu. Tempo hari beliau mengatakan, tempo dulu sudah diceritakan apa yang disebut esensi. Esensi yakni sektinya dari wujud dan tiada. Sektinya dari wujud dan tiada. Nah, kalau dia ingin ke tiada, kalau dia ingin ke ada, itu harus apa? Diakibatkan oleh sebab. Jadi harus ada sebab yang membantunya kepada ada, dan harus ada sebab yang membantunya kepada tiada. Nah, oleh karena itu, maka sudah jelas bahwa esensi itu ada. Itu kesimpulan pertama. Jadi, kok esensi? Bahwa sebab itu ada. Karena apa? Esensi sendiri sekti dari ada dan tiada. Untuk menjadi ada dan tiada perlu kepada sebab. Dengan demikian, maka sebab itu ada. Yang kedua, saya mau tanya, sebenarnya apa sih sebabnya ketiadaan esensi? Tiadanya sebab. Jadi sebenarnya dia semacam basa-basi, yakni ketiadaan sebab menyebabkan ketiadaan akibat. Orang sama-sama tiada, mana bisa ada sebab akibat. Tapi akal mengatakan karena tidak ada api, maka tidak ada rasa hangat. Karena tidak ada api, jadi di akal itu bisa dihubungkan sebagai sebab akibat. Tapi sebenarnya di alam nyata yang namanya tiada, ya tiada. Bagaimana tiada bisa memberikan efek? Tapi akal mengatakan tiada memberikan efek tiada. Tiada tidak bisa mengefeki. Tiadanya api tidak bisa memberi efek. Api yang memberi efek. Tiadanya api tidak memberi efek. Gitu. Dengan demikian, dalam ketiadaan sebenarnya tidak ada sebab akibat. Akal saja. Jadi peluasan dari makna sebab akibat. Jadi sebenarnya sebab akibat itu di mana? Dia ada. Jadi esensi itu kalau ingin ada, betul harus ada sebabnya. Oleh karena itu dua pemahaman. Dua kesimpulan. Satu, bahwa sebab itu ada, dan sebab akibat itu dalam ada, tidak dalam ketiadaan. Itu yang ingin dibuktikan di pasal 1. Misalnya kata-kata telah dibahas waktu itu bahwa esensi itu adalah kesamaan jarak antara ada dan tiada. Dan untuk keada dan tiada itu perlu kepada dia memerlukan sesuatu, yaitu perlu kepada sebab. Perlu kepada sesuatu yang lain yang disebut sebab. Perlu kepada sesuatu yang lain. Nah, tapi sebenarnya kata beliau, ketika dikatakan kalau ingin tiada perlu kepada sebab, itu sebenarnya semacam peluasan, bukan aslinya. Jadi untuk tiada perlu kepada sebab, yaitu tiadanya sebab, itu sebenarnya perluasan dari pernyataan yang hakiki. Yani kalau dalam istilah bisa dikatakan majazi lah, bukan hakiki, begitu. Perluasan, begitu. Oleh karena itu ketergantungan esensi kepada sebab itu hanya dalam ada, tidak dalam tiada. Saya hentikan dulu karena Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali tahirin. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami yang banyak dengan ampunanmu yang lebih besar. Begitu pula kedua orang tua kami yang masih atau yang sudah tiada, kakek-kakek dan nenek-nenek kami.
guru-guru kami, orang yang berjasa pada kami, orang yang pernah kami sakiti hatinya, kami ambil haknya. Berilah pahala yang besar pada mereka sehingga tidak menuntut kami di masyarakat. Alhamdulillah, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.